الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الحمد لله رفع بقدرته سمك السماء فسواها وبسط بحكمته الأرض ودحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها أحمده سبحانه وأشكره شكرا تزيد به النعم فما عدها عاد ولا أحصاها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل خالقا وتفرد إلها وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أقام قواعد الملة وأشاد مبناها وأزال ظلمات الشرك ومحاها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أبر الأمة وأتقاها والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا مزيدا لا يتناهى أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي Aku wasiatkan untuk selalu bertakwa kepada Allah dan jauhilah panjangnya angan-angan yang dapat mengeraskan hati kita, dan jika seorang hamba bersimpuh di hadapan Rabb-Nya dan tidak terburu-buru dengan diijabahi doanya, maka ketahuilah bahwasannya siapa yang Allah bukakan baginya pintu jalan keluar, membukakan bagi hambanya pintu keridhaan, maka Allah akan menggantikan baginya dengan sesuatu yang berlipat-lipat dari apa yang hilang darinya dan apa yang dia harapkan. Allah berfirman, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya materialisme telah merusak banyaknya tatanan dan hubungan emosional dan kesatuan perasaan. Oleh karenanya manusia dapat berubah menjadi seperti perangkat alat yang bekerja untuk materi, dan materialisme telah menjadi manfaat dan keuntungan ukuran sebagai hubungannya. Kita dapat melihat dengan apa yang mereka katakan, tidak ada pertemanan yang abadi dan tidak ada juga permusuhan yang abadi. Akan tetapi yang ada adalah keuntungan yang abadi, dan ini merupakan penghancur utama bagi pondasi-pondasi akhlak. Wahai orang-orang yang Allah bimbing, dan materialisme ini hubungan sosial yang harmonis menjadi berkurang, dan bahkan hubungan agama dan kekerabatan dan kebangsaan menjadi rapuh. Keuntungan materi, manfaat dan maslahat menjadi sebuah ukuran perlu dipertimbangkan. Hubungan sosial berubah menjadi pertemanan di tempat kerja, dan anggota sesama organisasi dan investor dalam sebuah perusahaan yang sama, dan seterusnya, yang mana dalam tolak ukurnya adalah materialisme semata. Hal ini, wahai orang-orang yang Allah jaga, memiliki pengaruhnya yang besar pada hilangnya nilai-nilai keagamaan dan ketenangan jiwa dalam timbal balik perasaan. Wahai saudara-saudaraku sekalian, sebagai tambahan penjelasan ini, sesungguhnya tambahan pencerahan persahabatan dan arti sahabat dalam konteks pergaulan, bagaimana hak dan sifat mereka, agar terang kondisi persahabatan yang benar atau tidak. Pertemanan, wahai hamba-hamba Allah, ia merupakan fitrah manusia. Pertemanan adalah sebuah arti yang mulia,
di dalam jiwa-jiwa orang yang mulia dan manfaat yang sangat banyak. Dan pertemanan itu adalah memberi dan meluruskan kesalahan dan memaafkan kesalahan. Dia adalah sebuah tali yang kokoh di atas karakter yang mulia dan memberikan rasa nyaman kepada individu dan masyarakatnya. Dan pertemanan adalah sebuah jembatan cinta dan hati, dan ia juga bagaikan semerbak wangi tercium dari segala arah, dan ia mengisi hati dengan sukacita dan memenuhi jiwa dengan cinta. Teman adalah sebuah partner di dalam mengarungi kehidupan, baik dalam suka maupun duka, ketika kuat maupun ketika lemah, baik ketika lapang maupun sempit, yang mana dengkapan yang hangat, persahabatan yang indah adalah ikatan yang erat, dan kenangannya yang mempesona merupakan hubungan keagamaan dan kekerabatan dan kedekatan dan kesetiaan kawanan. Dikatakan oleh seorang yang bijak, apakah sahabat lebih engkau cintai daripada kerabat? Ia berkata, kerabat mestinya menjadi sahabat. Wahai saudara-saudaraku sekalian, dalam diri seorang telah terkumpul di dalamnya kejujuran hati, kejujuran lisan, kejujuran sikap, dan ketulusan perasaan. Siapa yang mendapatkan sahabat seperti ini, maka ia telah beruntung. Saudara-saudara yang penuh kejujuran itu merupakan sebuah harta dunia yang paling berharga dan sebuah perhiasan yang paling indah, dan sebuah bekal dalam ujian yang mana mereka saling mengajak ke dalam kebaikan tanpa adanya perintah, dan mencegah ke dalam keburukan tanpa adanya larangan. Dan pertemanan itu merupakan dapat menenangkan dan menjadi tempat bersandar dan menjadi tempat konsultasi, baik ketika sulit maupun ketika genting. Pertemanan seharusnya menyimpan rahasia dan menutup aib dan menjadi pelipur lara dan mendahulukan saat kita senang dan memberikan udzur ketika memberikan permohonan maaf. Jika kalian melayaninya, maka dia melindungi kalian, dan jika kalian menemaninya, maka kalian akan menghiasinya. Jika kalian membantunya, maka dia akan membantu kalian. Wahai kaum muslimin, jika demikian, maka sudah sepantasnya kita untuk lebih selektif di dalam memilih kawan. Seorang akan dibalas sesuai dengan usaha di dalam memilih temannya. Perhatikan firman Allah, wahai, telah celaka aku kalau sekiranya dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku, dan sungguh dia telah menyesatkan aku dari peringatan Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan setan memang pengkhianat manusia. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, seorang itu tergantung agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik teman di sisi Allah ialah yang paling baik terhadap temannya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik terhadap tetangganya. Nabi SAW bersabda, janganlah engkau berteman kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nabi SAW bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai, dan engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Apabila engkau mencintai karena Allah, maka Allah pasti akan berikan engkau naungan pada hari kiamat kelak, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kaum muslimin sekalian, begitulah gambaran yang indah dan deskripsi yang mulia dari sebuah teman dan sahabat. Maka demikian hendaknya memahami bahwa kesempurnaan itu merupakan kemustahilan. Setiap orang pasti memiliki kekurangannya, dan setiap yang berjalan pasti ada yang terpelesetnya. Oleh karenanya,
hendaknya kita menyiapkan ruang maaf atas kesalahan dan khilaf. Siapa yang selalu berbuat salah, maka pasti ia tidak akan memiliki teman. Jika memaafkan kesalahan merupakan suatu utama karakter orang yang berjiwa besar, maka orang yang paling berhak dimaafkan kesalahannya adalah teman kita yang diketahui dalam kejujuran dan ketulusan. Dan ketahuilah, barang siapa yang mencari teman tanpa ada cacatnya, maka pasti dia tidak akan pernah memiliki teman selama-lamanya. Di dalam pertemanan tidak dituntut sebuah ideal, karena hal yang terpenting di dalam membangun pertemanan yang baik. Jika engkau dapat bersabar dengan temanmu, kena panasnya musim panas, kena dinginnya musim dingin, kena keringnya musim gugur, kena singkatnya musim semi, maka setiap musim akan terasa singkat bagimu. Wahai saudara-saudara sekalian, seorang yang beriman itu merupakan cerminan bagi saudaranya. Seorang yang beriman, jika ia dilihat suatu padanya yang tidak baik, maka ia akan meluruskan dan memperbaikinya. Dan jika dia memagarinya dengan pemeliharaannya, oleh karena itu, percayalah kepada temanmu dan tenanglah dengan saudaramu. Dan jika engkau berpisah dengannya, maka jagalah rahasianya. Pertemanan yang hakiki adalah yang mampu membuat jiwa lebih bersih, sehingga mampu melahirkan cinta dan menjadikan diri dan menahan amarah. Dan cintamu kepada temanmu, karena kemuliaannya adalah sebuah bukti kesucian budi pekertimu. Dan hanya orang-orang yang mulia yang mengerti karena kemuliaan. Teman yang mulia itu, jika engkau jumpai, ia akan menghadirkan ketenteraman, dan jika di dalam majelis ia menyenangkan. Orang yang paling lemah adalah yang tidak mampu menjadi teman, dan yang lebih lemah dari itu adalah orang yang tidak peduli dengan orang yang beruntung dengan mereka. Al-Ahnaf bin Qais berkata, sebaik-baik saudara adalah bila tidak engkau butuhkan, maka ia tidak akan menambah cinta bagimu. Dan jika engkau membutuhkannya, maka cinta itu berkurang sedikit pun. Allah berfirman, dan bersabarlah kalian, dan bersabarlah engkau bersama-sama dengan orang-orang yang menyuruh Rabbnya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Dan janganlah engkau mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingati kami dan menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaan itu merupakan melewati batas. وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على ما أولى والشكر له على ما أعطى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله دعا إلى الحق والهدى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الأحلام والنهى والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على طريق الحق فاهتدى. Wahai kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'an sebuah dua kondisi yang mana padanya tampak pertemanan yang hakiki, dan sungguhnya telah tampak pengaruhnya dan terlihat besar hajat terhadapnya. Yang pertama, yaitu ketika orang-orang pada hari kiamat mereka mencari-cari orang-orang yang dapat membantunya. Mereka berkata, sebagaimana dalam Al-Quran telah menceritakan, Allah Ta'ala berfirman, maka sehingga sekarang kita tidak mempunyai pemberi syafaat atau penolong
dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Yang kedua adalah itu kondisi orang-orang yang berada di padang mahsyar. Allah Azza wa Jalla berfirman, teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh kepada sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu adalah pertemanan yang bertakwa dan pertemanan yang terbentang sehingga setelah wafat dan tidak putus ikatannya. Wahai para saudara sekalian, merendahkan orang lain itu merupakan sebuah sebab permusuhan. Orang yang suka berbohong, maka sudah sepantasnya dia tidak memiliki saudara dari orang yang suka bohong, maka sudah sepantasnya dia tidak memiliki saudara dan teman. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, beliau menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dampak seorang teman. Permisalan teman yang baik, teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau engkau bisa membelinya, atau kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asap yang tidak sedap aromanya. Imam An-Nawawi menjelaskan makna hadis ini adalah keutamaan berteman dengan orang-orang yang saleh, dan orang-orang yang berbuat baik, dan orang-orang yang berakhlak, dan orang-orang yang wara, dan orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang memiliki adab. Dan hendaknya kita menjauhi untuk berteman dengan orang-orang yang tidak baik, yang selalu melakukan keburukan, dan orang-orang yang suka membicarakan orang lain dan suka melakukan kejahatan. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعل به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، ووفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم، واجمع على الحق والهدى والسنة كلمتهم. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم وانزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية، اللهم إنا نسألك العافية من كل بلية والشكر على العافية. اللهم إنا نستدفع بك كل مكروه ونعوذ بك من شره. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين.
اللهم غيثا مغيثا غدقا سحا مجللا اللهم غيثا مغيثا غدقا سحا مجللا تسقي به العباد وتحيي به بلاد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. اللهم فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له